yang sedang trending itu bisa jadi bahan untuk orang ikutan ngeramein, ikutan nyebarin gitu kan. Jadi nggak semua orang itu punya motif ekonomi pengen dapat duit, nggak. Kadang-kadang pernah beberapa kali kejadian orang diproses gara-gara bikin kasusnya heboh gitu ya, pasti tanya, kamu ngapain nyebarin ini, iseng. Mas Ari, Ya. Ledakan di Israel yang disembunyikannya maksudnya gimana nih? Saya Ya. apa berita ini? Jadi ada ini video sebetulnya. Video yang disebarkan di situ kelihatan awalnya kecil asap gitu Mas ya. Nah, tapi kelihatan di situ ada shockwave-nya, ada udara yang kedorong. Lalu ini kan tergolongnya gede banget gitu. Nah, ini dibilangnya disembunyikan. Ini adegan yang tipikal kayak di film-film gitu Mas ya, Kayak di film Rambo ini. Iya, saking besarnya ledakannya itu sampai jadi seperti ini gitu. Padahal sebetulnya ini yang pertama tadi yang kelihatan kayak udara kedorong itu di Lebanon, di Beirut ya. Jadi itu ledakannya memang gede banget yang semua orang kaget ya. Memang gitu. ada kejadiannya. Memang kejadiannya ada, tapi bukan di Israel, di Beirut. Dan ada satu lagi tadi yang kelihatan bunga api malam itu di Tianjin, di Tiongkok. Gitu. Tapi yang saya bahas di sini cuma yang depan ini. Kalau yang goyang kok. Nah ini kelihatan kan kayak cendawan gitu. Jadi itu udara yang kedorong yang saking gedenya ledakannya, dia memang tidak kelihatan apinya gede gitu, tapi ya udaranya sampai terdorong gitu. Kalau yang gedung udah bergerak-bergerak itu di Beirut itu? Iya sama di Beirut. Itu karena makin dekat dengan sumber ledakan tuh kerusakannya makin parah, dan yang jaraknya beberapa kilo itu kacanya pada pecah Mas. Ini ada banyak versi juga yang dia itu sedang foto prewed. Yang lokasinya agak jauh, tapi karena gedung-gedung sekitar pada pecah kacanya gara-gara ledakannya ini, jadi ya cukup mengerikan sih waktu ini itu. Di TikTok berarti Mas ya? Dia sumbernya di TikTok dan sudah menyebar juga di X, di Twitter waktu itu. Ini... Awalnya saya nemu di Twitter malahan. Tapi gitu. kan sebisa mungkin kita menemukan sumber pertamanya. Aslinya. Iya, dan di situ kelihatan ada di Twitter itu, di X itu akunnya sama. Di videonya ada logonya tuh Mas, di awal tadi. Ada logo akun penyebar pertamanya. Gitu. Nah, dia pindah di kanan nih. Astroleo. Nah, ini yang di Tianjin nih. Oh, di Tianjin ya. Di Tianjin di Tiongkok gitu. Apa motivasi dia nyebarin ini? Karena di situ ayo ditonton sebelum pihak TikTok memblok, kan kesannya jadi kayak beneran banget gitu. Iya, ngikutin tren Mas. Gitu, karena kan konflik Israel Palestina yang sekarang udah geser melibatkan Iran itu kan dari dulu belum selesai. Dan hal yang sedang trending itu bisa jadi bahan untuk orang ikutan ngeramein, ikutan nyebarin gitu. Jadi nggak semua orang itu punya motif ekonomi pengen dapat duit, nggak. Kadang-kadang pernah beberapa kali kejadian orang diproses gara-gara bikin kasusnya heboh gitu ya, pasti tanya, kamu ngapain nyebarin ini, iseng. Jadi dulu ada istilah iseng-iseng berhadiah gitu. Ini isengnya nyebar hoax sampai ketangkep gitu. Jadi kadang-kadang kayak begitu. Kita nggak selalu tahu motif orang. Kadang-kadang karena iseng aja, gabut gitu ya, nyebar gitu daripada bengong gitu. Iya, iseng, terus begitu ditangkap polisi mukanya loyo, sedih, minta maaf gitu. Nanti pas tetap diproses sama polisi ke pengadilan. Di pengadilan pakai kopiah, pakai baju koko. Mendadak sadar ya. Mendadak alim gitu loh. Iya. Jadi itu yang memang Mas, ada pertanyaan gini. Kan ada kemarin tuh seorang TikTokers Galih Los ya. Oh iya, itu rame juga Galih Los tuh. Saya malah tahu ramenya dari Twitter Mas. Publik Twitter tuh pada kesel banget sama dia. Kalau itu dia jenis, kan saya gara-gara dia ditangkap ya jadi cek kan beberapa. Ini orang siapa sih, kok bercandaan nggak asik gitu banget ya. Ternyata bukan cuma yang soal menghina, melecehkan agama ya. Tapi juga ternyata dia sebelumnya udah cukup bikin konten kontroversial. Misalkan menuduh seorang pemotor begal. Iya, cenderung bahaya sih sampai Mas. Polisi mendatangi dan mengambil kunci motor si pemilik. Iya. Gitu. Ada juga yang orang lagi nggak tahu apa duduk, didatangi sama cewek, dituduh mengambil. Itu kan fatal banget gitu loh Mas ya. Ya, prank itu kan memang resikonya cukup bahaya ya, karena melibatkan orang yang nggak tahu dan bisa beresiko bener-bener dituduh. Tapi kalau sampai neriakin orang begal kan resikonya kalau lagi di jalan itu orang bisa digebukin sama warga. Itu jadi memang itu sangat beresiko sih. Tapi akhirnya kan sudah bener-bener diproses kan gitu.
Dan tadi Mas ada nyinggung Raffi Ahmad, tahun berapa yang dia di prank sama Atta Halilintar. Oh iya itu. Nah kemarin ada kasus yang artis terlibat itu lalu videonya dipakai lagi. Iya, dibilang bahwa Harvey Muiz ya. Iya, selain PT Timah. Iya, selain PT Timah, Raffi Ahmad ditangkap gara-gara terlibat ini, padahal itu video lama gitu. Resikonya emang begitu sih. Ya itulah bahayanya. Tapi prank itu bukan hoax ya. Dia tuh settingan sebenarnya. Settingan gitu. Settingan, meskipun kadang orang yang diajak pun tidak tahu apa-apa tuh kayak yang kemarin. Iya. Terakhir saya lihat video yang gali los itu lebih pacola gitu. Dia ke Alfamart. Dia beli sabun cair. Terus dia bilang sama mbaknya, "Mbak, ini sabun cair. Ya, bisa diminum nggak?" "Oh enggak, itu kan bahaya." Yeah. "Oh ya udah deh." Terus ditukar sama dia dengan kotak sabun cair yang udah diisi air putih. Oh, terus diminum di depan. Sampai si mbaknya tuh panik. Iya. Dia loncat sampai dikasih minum sampai saya bilang, kok begini amat ya orang bikin kontennya. Iya, nyari ini Mas, nyari engagement. Kan makin sayangnya makin negatif sebuah konten, makin kontroversial itu kan lebih banyak mendatangkan interaksi yang ujungnya engagement. Kayak orang komen kesel, marah ke dia. Kok gini amat sih? Jadi setiap apapun komen itu jadi engagement jadi tinggi malah tinggi. Jadi makin negatif makin tinggi gitu. Bahkan ada artis-artis tertentu yang sengaja dia jadi sasaran kebencian orang biar yang digarap istilahnya engagementnya itu dapat dari hal yang sifatnya negatif. Ya buat sponsor yang konten negatif gitu nggak usah lah disponsorin. Betul. Salah satunya memang untuk tidak mendukung orang itu ya dari sisi sumber uangnya dia ya jadi dipotong. Jangan dikasih endorsement. Yang Anda bisa kasih endorsement tuh program ini. Betul. Viral tapi hoax, podcast yang memang bermanfaat dan Mas. kita menghalau kemungkaran ini. Betul. Ayo Mas, sosisnya dimakan dulu Mas. Di endorse sosis. Iya nih, sponsor kita baru kapal api nih. Masih ditunggu Indo Cafe dan lain-lain ya. Oke. Informasi tentang ledakan di Israel yang disembunyikan dan beredar di TikTok dan di beberapa di X juga yang berupa gambar ledakan yang seolah-olah ada di Israel, itu peristiwanya ada di Beirut dan juga di Tianjin ya, China. Potongan-potongan 2022 ya atau kejadiannya kapan? Udah, saya lupa, yang Tianjin itu cukup lama sih. Udah cukup lama gitu. Jadi berhati-hati, gambar video yang beredar belum tentu itu benar. Jadi kalau yang Beirut 2020. Oke, ledakan Israel ledakan hoax ya. Hoax. Ya. Oke, alhamdulillah. Mas Ari ini udah ada 1 jam 6 info yang kita bahas, kita klarifikasi. Sementara para pengedar hoax ini 1 jam tuh bisa 10 video dia bikin. Betul. 10 tulisan juga dibikin. Dan orang yang bikin hoax juga bukan cuma satu. Betul, tapi juga bisa ratusan jumlahnya. Satu kecamatan. Nah, kita ngebantah 6 nih Mas. Tapi bisa jadi 12 sudah beredar karena hoaxnya. Bisa 2 atau 3 kali lipat. Jadi yang sabar ya. Makanya kalau Anda menemui konten ini di timeline Anda, di TikTok, di X maupun di Instagram maupun di YouTube, tolonglah bukan cuma di likes, tapi juga disebarkan. Ya, disebarkan, diviralkan supaya Anda masuk menjadi komunitas kita di viral tapi hoax. Atau dipotong menjadi video 1 menit. Terus setiap hari disebagikan. Kayak siapa tuh? Oh saya. Oh iya benar ya. Karena orang nggak ada waktu Mas seringnya. Ya, kayak Mas Ari ini sering program kita ini dipotong-potong sama dia, terus ditaruh di Instagram. Betul. Terus saya dapat banyak info dari. Dan dibikin playlist Mas. Kalau orang sempat ngeliat tinggal klik playlistnya. Jadi tapi ya kalau mau penuh ya silakan dibuka ke YouTube-nya langsung. Anda juga bisa klik www.cekfakta.com untuk mengetahui beberapa media yang tergabung di sana untuk mendibang atau memeriksa fakta yang keroyokan Mas ya. Keroyokan bareng-bareng ya. Atau bisa dengar kita di Trijaya, di iNews maupun di iNews.id. Oke, Mas Ari, thank you waktunya. Terima kasih Mas. Semoga barokah terus, sehat terus. Sama-sama Mas. Jangan gentar untuk membela kebenaran. Sama-sama Mas. Jangan cuma membela yang benar, membela yang bayar, tapi membela yang benar ya. Aduh berat tuh. Membela yang endorse Mas.
Oke teman-teman, thank you, terima kasih banyak waktunya. Kita kembali di Viral Tapi Hoax edisi berikutnya. Saya Gaib Martu Sigit dan Mas Ari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai